Halo rekan handal dan rekan industri 4.0. Kembali lagi bersama kami yang hadir sebagai solusi permasalahan industri Anda. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu komponen paling vital dalam sistem mekanik industri, yaitu gearbox. Nah, rekan handal, kasus nyata yang sering kita temui di lapangan yaitu mesin produksi tidak bekerja optimal. Sebagai contoh, konveyor sering stuck atau berhenti, dan motor servo cepat sekali panas. Lalu apa penyebabnya? Seringkali pemilihan gearbox yang tidak sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Tapi, rekan handal tidak perlu khawatir, karena kita akan jawab solusi tuntasnya di video ini. Rekan handal, gearbox sendiri berfungsi untuk meningkatkan power, torsi, serta memindahkan putaran dari motor ke sistem mekanik seperti konveyor, katrol, atau robotan. Oleh karena itu, efisiensi listrik jadi lebih terkontrol, karena motor bekerja pada putaran ideal, dan yang terpenting gearbox mencegah kerusakan dini pada motor Anda. Setelah memahami fungsinya, kami akan memperkenalkan Anda salah satu merek terbaik di kelasnya, yaitu gearbox dari brand Simpo. Coaxial shaft, sesuai namanya, tipe ini memiliki poros input dan output yang berada pada satu garis lurus atau inline, yang artinya tidak berbelok. Dan sebelum kita masuk ke tipe-tipenya, rekan handal wajib tahu dua istilah penting ini, yaitu beban radial dan beban aksial. Secara singkat, beban radial adalah gaya tekan dari samping poros biasanya terjadi karena tarikan rantai, atau belt pulley yang kencang. Sedangkan beban aksial adalah gaya dorong atau tarik searah poros mirip dengan saat kita menekan mesin bor ke tembok. Jika aplikasi Anda punya tarikan samping atau keras, atau dorongan kuat, Anda butuh gearbox dengan bearing tangguh. Tipe koaksial ini sangat cocok untuk robot industri, konveyor, handling, serta mesin CNC. Untuk tipe ini, Simpo memiliki 4 seri andalan. Tipe VRS, tipe ini juara dalam kapasitas beban radial dan beban aksial tertinggi. Tipe VRB, tipe multiguna dengan pemasangan simple. Selanjutnya tipe VRL, tipe ini paling best value secara biaya dan juga ideal untuk packaging. Yang terakhir yaitu tipe VRXF, tipe paling ringan dan hemat biaya. Jenis gearbox kedua bernama right angle shaft, yaitu gearbox dengan poros input dan output yang membentuk sudut 90 derajat tegak lurus. Jenis ini mempunyai 3 keunggulan utama. Pertama, untuk efisiensi ruang. Desain sudut 90 derajatnya memungkinkan pemasangan di ruang yang sangat sempit. Kedua, fleksibilitas integrasi. Mudah dikombinasikan dengan motor lain dan dapat dipasang dalam berbagai orientasi, baik horizontal maupun vertikal. Ketiga, mengubah arah tenaga. Sangat berguna ketika orientasi poros motor dan beban Anda berada dalam posisi tidak sejajar. Karena fleksibilitasnya, tipe ini sering digunakan untuk industri pengemasan atau packaging, sistem robot industri, konveyor handling, dan lifting system seperti lift katrol atau alat angkat. Selain itu, tipe ini tersedia dalam beberapa seri seperti EVS untuk akurasi posisi tinggi, EVB yang seimbang antara performa dan biaya, serta EVL sebagai solusi hemat ruang setara seri inline VRL. Jika rekan handal masih bingung, berikut bandingan lengkap antara keduanya. Oke, sekarang kita masuk ke teknisnya. Bagaimana cara memilih spesifikasi yang tepat? Ikuti langkah mudah ini di website IDEC Drive Technology. Pertama, buka websitenya dan pilih menu Size to Your Motor. Kemudian, pilih merek servo Anda, misal Panasonic beserta tipenya. Lalu tentukan jenis reducer sebagai contoh koaksial dan pilih serinya, contoh VRS.
Setelah itu, masukkan rasio yang diinginkan, misal 1:10. Terakhir, pilih frame size, perhatikan peringatan safety factor yang muncul ya. Klik dan spesifikasi lengkap beserta gambar 3D-nya siap diunduh. Sudah dapat barangnya, saatnya pemasangan. Pastikan dimensi gearbox dan motor sudah cocok. Langkah pertama, pastikan shaft motor dan lubang gearbox bersih dan sudah diberi grease. Langkah kedua, lepas baut penutup di bodi gearbox. Putar kopling di dalam agar baut penjepit lurus dengan lubang. Lalu kendurkan sedikit agar shaft motor bisa masuk. Langkah ketiga, masukkan motor servo. Pastikan permukaan flank motor dan gearbox menempel sempurna, rata, dan rapat. Jangan ada celah. Langkah terakhir, pasang dan kencangkan 4 baut pengunci pada flank terlebih dahulu. Baru setelah itu kencangkan baut penjepit shaft di bagian dalam dan tutup kembali lubang bodi gearbox. Bagaimana rekan handal? Dengan 12 poin perbandingan tadi, semoga Anda makin yakin dengan tipe yang tepat. Jika masih ragu atau butuh konsultasi teknis, langsung saja menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau DM kami di Instagram @handal_yesindo_sejahtera. Kami siap membantu menyelesaikan permasalahan industri Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update teknologi industri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.